Seterusnya kita menyediakan, melapangkan hati dan akal kita untuk mendengar pesan, nasihat, tausiah daripada guru dimuliakan Abuya. Majlis dengan penuh takzim dan hormat menjemput dan persilakan Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul ya di pondok pesantren apa namanya? Sejangkang. Mana kami telah 2 kali datang ke sini, sebelumnya juga ada, dan kami sangat gembira dapat bertemu ya sama dengan Tuku Ibrahim dan juga dengan teman-teman beliau dan juga dengan Tuan Guru, sama juga dengan teman-teman beliau dan juga dengan para jamaah dari kampung Sejangkang ini yang mewakili dari pondok pesantren atau yang mewakili dari imam syekh dan dari masyarakat yang ada di Sejangkang. Dan juga kepada ibu-ibu yang telah dapat menyempatkan hadir di tempat ini. Bagaimana tadi telah disampaikan oleh Haji Karunas, kedatangan kami dengan Umi lebih dulu dengan Kuwaji ke Malaysia dalam rangka mengobati anak, di mana anak kami telah berobat di Banda Aceh, kemudian di Jakarta tadi agak kewalahan bagi dokter-dokter dan juga kami sendiri, berhubung penyakitnya ini agak sedikit berat. Makanya oleh Haji Karunas membuat hubungannya dengan Dr. Ajijan dengan Ibu Ella di mana berobatnya lebih bagus. Ada yang menuju ke Penang, ada yang menuju ke Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah makanya oleh Dr. Ella dengan Pak Jijan baik di Kuala Lumpur saja. Bersyukurlah bahwa di Kuala Lumpur banyak teman-teman, banyak yang telah pernah jumpa baik di Aceh atau di sini. Hanya
dapat dipilihlah di Kuala Lumpur. Tadi dapat bertemu dengan Tauku Ibrahim dan kawan-kawan Abi Razal. Para jamaah sekalian, bagaimana dimaklumi bahwa saya yaitu telah menggagas pengajian tauhid tasawuf sufi ini. Kalau kami di Indonesia dikatakan MPDT sudah lebih 20 tahun. 20 tahun lebih. Dan juga kami dengan Teku, dengan Abi Razali membuat beberapa seminar. Ada yang tingkat ASEAN, ada yang tingkat internasional. Untuk mendakwahkan kepada umat, jangan sekedar paham mengenai akidah atau keimanan, dan juga jangan sekedar tahu mengenai hukum syara untuk beribadah, baik perintah atau larangan, dan juga muamalah sesama. Langsung supaya umat Islam ini supaya mereka dapat berjalan kemauannya, artinya mendekati Allah, hudur di hadapan Allah, lalu dengan jalan bertarekat atau berzikir. Karena itu yang lebih bermanfaat. Orang-orang yang tidak berzikir itu tidak dikira hidup, dia adalah mati. Karena zikir itu adalah miftahu babil hadrah. Zikir itu adalah anak kunci untuk kita bisa berada di hadapan Allah. Kita di dalam kitab-kitab yang lain tasawuf mengatakan seafdal amal adalah zikir. Kalau cahaya zikir itu telah masuk ke dalam hati kita, dapat menghancurkan yang batal-batal. Maknanya menghilangkan ingatan yang tidak benar, pemikiran yang tidak benar, dan juga sifat-sifat nafsu yang jelek yang bisa membahayakan diri kita dan masyarakat kita. Jadi dengan zikir. Jadi para hadirin sekalian, karena dengan zikir itu untuk bisa kita sampai kepada madhkur, pada yang kita ingat, yaitu Allah, supaya kita bisa hidup bersama. Dalam pengajian tasawuf kesufian ini atau ihsan ini kurang diminati ataupun kurang dipahami atau diamalkan oleh umat Islam, baik dia itu sebagai ulama dan juga dia itu sebagai orang yang telah banyak ilmu belajar di mana-mana. Para hadirin sekalian, dalam pengkajian tasawuf atau kesufian di antara lain yaitu fakir. Kita senantiasa menempatkan kita sebagai fakir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kamu seluruhnya berhajat kepada Allah. Kita berhajat untuk hidup kepada Allah, untuk dapat rezeki kepada Allah, untuk bisa sehat kepada Allah.
Lalu juga kita menyadari bagaimana itu salah seorang orang Badui mengatakan di hadapan Sayyidina Ali, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Dia menyadari bahwa dia adalah milik Allah dan kepada Allah dia kembali. Dengan pengertian dia hilang, dia hancur, dia panah. Dia adalah merupakan milik Allah. Kita harus meyakini kita adalah sebagai budak Allah, budak Allah, milik Allah, budak. Budak artinya yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Itu dikatakan budak. Kita tidak memiliki apa-apa karena kita ini budak. Bahwa diri kita, tubuh dan nyawa kita bukan milik kita. Itu adalah milik Allah. Kita fakir, kita selalu berhajat kepada. Jadi beda antara fakir, pengertian tasawuf atau kesufian, dengan fakir, dengan pengertian fikih ataupun syara. Kalau fakir dalam pengertian fikih atau hukum syara, orang yang hajatnya tiap hari 10 ringgit, cuma dapat 4 ringgit, jadi kurang dari setengah, itu dikatakan fakir. Tapi kalau fakir di dalam tasawuf atau kesufian, dia tidak ada milik apa-apa. Dirinya bukan miliknya, tubuhnya dan nyawanya bukan miliknya, apalagi hartanya bukan miliknya, rumahnya bukan miliknya, istrinya bukan miliknya, suaminya bukan miliknya. Maka orang-orang yang tidak menempatkan dirinya sebagai fakir, berarti dia tidak dapat mengeluarkan dirinya darinya. Hanya tidak akan berlaku sunnah Allah yang baik terhadapnya. Maka fakir ini terbagi kepada 3 tingkatan fakir. Yang pertama adalah fakir zuhud. Ya fakir, tapi tidak tersangkut hatinya ke dunia ini. Dia fakir, dia tidak tersangkut hatinya ke dunia. Dia hanya tersangkut hatinya kepada Allah saja. Ini fakir zuhud. Dia tidak mempergunakan 2 tangannya untuk mengumpulkan dunia, untuk mendabit dunia, membatasi dunia. Kalau dunia itu datang, dia akan berikan kepada lain. Kalau dunia tidak datang, dia diam saja. Maknanya hatinya senantiasa kepada Allah. Dia berhajat kepada Allah. Dan juga dunia ini tidak dicelanya dan juga tidak dipujinya. Dia tidak mencela dunia. Kalau orang ini bagus sekali rumahnya, bagus mobilnya, dia kaya, dia puji. Atau orang miskin, dia tidak punya apa-apa, dia cela. Jadi dia tidak memuji dunia ini dan tidak mencela, karena dalam pandangannya bahwa dunia ini tidak ada nilai atau harga di sisi Allah.
Jadi tidak ada nilai atau harga walaupun seberat sayap jamuk sekalipun. Jadi kalau barang tidak ada harga, untuk apa dipuji, untuk apa dicela. Dan dia juga tidak berusaha banyak untuk dunia ini. Sebab dia takut loba dan tamak. Kalau dia berusaha banyak, nanti akan timbul loba dan tamak dalam batinnya, hingga bisa terlalai dia dengan mengingat Allah. Dan juga dia tidak meninggalkan dunia. Takut dia dianggap nanti keramat. Dia ada yang dia punya, tapi rezekinya banyak datang. Dia takut nanti dianggap dia keramat. Dia orang menghadap dia, maka akan timbul dalam hatinya yaitu ujub dari dia. Itu dikatakan fakir zuhud. Dan kedua adalah yaitu fakir si salik. Dia senantiasa berjalan kemauannya kepada Allah. Dia selalu melihat fadl, yaitu fadl kelebihan, keuntungan, kemuliaan dari Allah. Maka dia terlepas daripada melihat amal dan melihat hal, melihat makam. Dia tidak melihat pada amal, hal dan makam. Karena dia meyakini bahwa kejadiannya ini Allah menciptakan dia daripada nur aqdas, nur yang paling bersih. Allah menentukan dirinya seperti ini adalah merupakan fuyud, limpahan daripada keberadaan Allah dan kesempurnaan Allah. Jadi keberadaannya itu adalah merupakan limpahan daripada kemuliaan, daripada keberadaan Allah. Dan juga kemuliaannya, dia dapat uang, dia dapat duit, dapat ilmu, itu limpahan daripada kesempurnaan. Maka orang fakir salik ini, dia tidak terlihat kepada wujudnya, karena wujudnya ini merupakan limpahan daripada wujud Allah. Wujudnya adalah bersumber daripada wujud Allah. Jadi dia tidak membangsakan wujud itu kepada dirinya. Wujud itu dimangsakan kepada Allah. Namanya wujud dirinya, harta, kedudukan, ilmu dan amal, hal dan syuhud atau makam dimangsakan semua kepada Allah. Maka dia lepas daripada kesyirikan. Sebab di dalam tasawuf atau sufi ini, kalau dia menganggap bahwa dia telah masih ada wujud, dia syirik. Padahal wujud itu wujud limpahan, wujud daripada wujud Allah semata. Ini fakir bagi orang salik, orang yang berjalan kemauannya kepada Allah untuk dekat, hudur hatinya kepada Allah. Dia tidak lagi terlihat wujudnya.
Yafi, bukan pakai salik, pakai sufi, dia sah iktirarnya. Iktirarnya hajatnya kepada Allah, tidak kepada lainnya. Dia terpaksa. Hajatnya itu hanya kepada Allah, tidak kepada lain. Dalam istilah tasawuf, dia berada dalam mungkata ayat, tempat terputus ayat. Tidak ada selain Allah. Dia tertahan dari kait tajrid, artinya dia tertahan dengan bakal Allah. Jadi inilah fakir yang sebagai dasar bagi orang tasawuf untuk memperjalankan kemauannya kepada Allah. Tadi dasar untuk salik berjalan kepada Allah, samping dia itu berzikir, di samping dia itu berkemauan, samping dia itu berazam membulatkan tekad, dan juga di samping dia itu yakin, samping dia itu adab, dan dia menempatkan dirinya sebagai fakir. Para jemaah sekalian, ini tasawuf. Jadi tasawuf dengan dua makna. Tasawuf memperjalankan kemauan kepada Allah, tasawuf dengan berakhlak yang bagus. Setelah kita bertasawuf, tidak ada lagi penyakit-penyakit nafsu pada hati kita. Kita telah dapat kita rubah, kita bersifat kasih sayang, kita bersifat peduli, kita bersifat benar, dan juga kita bersifat malu, kita bersifat tawadhu, hati rendah. Jadi sifat-sifat yang jelek pada batin kita ubah dengan yang baik. Kemudian setelah itu kita melangkah daripada tasawuf kepada kesufian. Nah, itu kita mendapat waridat-waridat, anwar-anwar, atau dikatakan tajali-tajali dari asma dan sifat Allah, bahwa yang datang pada hati kita tajali sifat. Tajali sifat, hilang sifat kita dalam sifat, hilang kasih sayang kita dengan sebab kasih sayang Allah, hilang kehebatan kita dengan sebab kehebatan Allah. Tajali sifat, maka itu dikatakan ahwal. Setelah tajali sifat yang dimaksud ahwal, barulah tajali zat, tajali ahadi jama', sehingga kita fana di dalamnya. Tidak ada kita, tidak ada alam, bahwa inilah makna syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah menyaksikan dirinya bahwasanya tidak Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi beda berzikir dengan ajaran tasawuf dengan ajaran yang bukan tasawuf. Kalau berzikir dengan ajaran tasawuf, Allah berfirman, fadhkur rabbaka idza nasita, maka ingat olehmu akan Tuhanmu apabila engkau telah lupa. Telah lupa selain Tuhanmu.
baru kamu mengingat Tuhanmu. Jadi kita mengingat Allah setelah lupa selain Allah. Selain Allah adalah diri kita. Kita lupa kepada diri. Selain Allah, zikir kita. Kita lupa kepada zikir kita. Bahwa si zakir dengan si madkur satu. Berarti kita yang berzikir, Allah yang kita zikirkan, yang kita ingat satu. Dengan pengertian hilang si zakir yang ada si madkur. Maka demikian cara zikir tasawuf, kesufian. Jadi berbeda umpamanya zikir yang bukan tasawuf atau kesufian. Kita mengingat Allah, tapi kita masih ada. Zikir itu mesti kita lihat dari kita. Jadi itu zikir yang bukan tasawuf. Maka zikir tasawuf ini zikir terbagi 4. Pertama adalah zikir ma'al ghaflah. Kita berzikir, hati kita lalai, tidak kepada Allah. Kita berzikir ma'al yaqtah. Kita berzikir, hati kita terbangun, mengingat Allah. Zikir ma'al hudur. Kita berzikir, tidak teringat lainnya, hadir Allah dalam batin kita, tidak teringat lainnya. Karena Allah itu yang menciptakan kita, berikan nikmat, yang menggerakkan dan mendiamkan kita. Zikir ma'al hudur. Keempat itu zikir ma'al ghaibah. Kita berzikir, hilang selain daripada madkur, termasuk diri kita. Berarti Allah yang berzikir, tidak lagi kita. Itu zikir ma'al ghaibah. Zikir orang sufi. Jadi orang sufi ini dia tidak ada yang ada, hanya Allah. Orang sufi mengatakan ma wahadal wahid wa ma wahada fahuwa jahid. Tidak mentauhidkan oleh seseorang akan seseorang. Siapa yang mentauhidkan bahwa dia engkar, bahwa kita mentauhidkan Allah. Kalau kita mentauhidkan Allah berarti kita masih ada. Allah itu belum tauhid, belum bisa. Maka yang mentauhidkan Allah itu adalah Allah. Dia untuk apa yang demikian? Karena untuk kita memahami kesucian ini, untuk menghilangkan anania, kesombongan dalam batin kita. Makanya hilang syirik khafi. Karena ujub dari sombong itu syirik. Untuk menghilangkan syirik. Jadi kita harus memahami ilmu kesucian dan hakikat. Mengapa kita bertasawuf? Supaya jangan kita lalai. Artinya ingatan kita tidak kepada Allah, supaya berjalan hati kita kepada Allah, supaya kita jangan lalai, supaya kita bisa beribadah dengan khusyuk untuk hati. Maka Allah akan membalas dengan pembalasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi banyak orang yang mengatakan selama ajaran tasawuf kesufian ini sudah enak dia untuk beribadah. Berarti dia tahu kemanisan Islam, enak beribadah dengan tasawuf dan kesufian. Dan juga mengatakan bahwa dengan ajaran tasawuf dan kesufian ini dia mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah, baik masalah-masalah yang timbul di rumah tangga dan dirinya dan masyarakat, dia dapat menyelesaikan. Karena dia hidup senantiasa tidak dengan dirinya, tapi hidup bersama. Jadi barangkali demikianlah sedikit daripada penyampaian dalam
ajaran tasawuf ini mudah-mudahan ada manfaat.